Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, mari sama-sama kita manfaatkan, kita isi dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisyidqil hadisi wa hifdil hadisi wa hifdil amanati wa sahain nafsi wa iffatil batni. Alaika, menetapilah kamu Ali, menetapilah kamu Ali bisyidqil hadisi, dengan jujurnya sebuah pembicaraan, wa hifdil hadisi, dan menjaga pembicaraan, wa hifdil amanati, dan menjaga amanah, wa sahain nafsi, menjaga kedermawanan hati, wa iffatil batni, dan menjaga perut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalwat berdua dengan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, di situ beliau memberikan banyak sekali wasiat-wasiat yang mulia, wejangan-wejangan yang luhur kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Salah satu di antara wasiat beliau adalah tentang pentingnya untuk melaksanakan sebuah kejujuran dalam berbicara, yang pertama. Yang kedua, menjaga pembicaraan. Yang ketiga, menjaga amanah. Dan yang keempat, menjaga diri untuk senantiasa menjadi pribadi yang dermawan, tidak pelit. Dan yang kelima, yaitu menjaga perut. 5 hal ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita jaga, sehingga Rasulullah SAW pun mewanti-wanti kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, Ali, alaika bisidqil hadisi, jadilah kamu Ali pribadi yang menjadi seorang yang memiliki sifat jujur di dalam sebuah pembicaraan. Kenapa demikian? Pastinya kita gak perlu berpikir panjang ataupun banyak melakukan hal-hal
yang sifatnya untuk meyakinkan tentang akan pentingnya kejujuran, kita berpikir sederhana saja, sudah tentu barang pasti akan bahaya ketika orang berbicara itu tidak jujur. Dia mengatakan A, faktanya B. Dia mengatakan B, faktanya A. Dengan berbagai macam hujah, alasan, bla 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 bla, segala macam diungkapkan untuk meyakinkan sebuah kebohongan kepada orang lain, apapun itu. Ketika itu merupakan sebuah kebohongan atau menipu kepada orang lain, terutama kepada sama muslim, itu adalah masuk kategori perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang wajib hukumnya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjaganya dan menghindari jauh-jauh berupa sifat yang tidak terpuji, apa itu tidak memiliki sebuah kejujuran dalam berbicara. Kenapa demikian? Pastinya sudah jelas. Ketidakjujuran itu mengakibatkan sebuah keburukan, mengecewakan kepada orang lain, dan termasuk salah satu ciri-ciri tanda-tanda orang munafik adalah ketika ia berbicara, ia tidak jujur alias suka bohong. Ini yang pertama, pesan Nabi, alaika bisidqil hadisi. Ali, menetapilah kamu dengan jujurnya sebuah pembicaraan. Artinya apa? Ketika Rasulullah mewanti-wanti untuk jujur dalam sebuah berbicara, itu artinya Rasulullah melarang kita untuk tidak jujur alias untuk tidak melakukan sebuah kebohongan kepada siapapun, baik itu orang-orang non-muslim ataupun kepada sesama orang muslim. Wajib hukumnya untuk kita sebagai umat Rasulullah melakukan sebuah pembicaraan dengan jujur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kita dianjurkan atau diperintahkan untuk jujur dalam sebuah pembicaraan, tidak cukup di situ. Beliau pun berpesan wanti-wanti yang kedua, wahifdil hadisi, dan juga menjaga sebuah pembicaraan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bibir dan lidah ini merupakan sebuah anugerah dan keistimewaan yang luar biasa. Dari lidah inilah kita bisa muncul perkataan-perkataan baik. Dari lidah, dari lisan, dari bibir kita inilah bisa muncul pula ucapan-ucapan yang tidak baik. Di sini kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menjaga pembicaraan kita masing-masing. Menjaga untuk apa? Menjaga untuk tidak berkata-kata yang mengandung sebuah dosa. Berkat menjaga untuk tidak berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Menjaga untuk tidak berkata-kata yang di situ bisa mengakibatkan sebuah perpecahan. Diakibatkan karena adanya fitnah, gosip, ghibah, dan lain-lain sebagainya. Itu artinya berarti kita dianjurkan untuk senantiasa bertutur kata yang baik, bertutur kata yang ada manfaatnya. Hindari, jauhi perkataan-perkataan yang bisa mengakibatkan fitnah, yang bisa
mengakibatkan timbulnya sebuah perpecahan, melukai hati sesama, mengecewakan sesama, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam satu keterangan lain pun disebutkan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka sebaiknya ia berbicara dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa hifdil amanati, dan menjaga amanah, titipan. Ini pun juga sangat berat. Amanah ini sangat berat untuk kita jaga. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Contoh sederhana, misalkan kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kita sebagai suami, punya istri, punya anak, atau mungkin kita sebagai seorang guru, punya siswa, punya santri, punya murid, atau kita sebagai seorang pimpinan menjadi RT, RW, menjadi kepala dusun, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh sebuah amanah yang harus kita jaga. Termasuk salah satunya kita sebagai seorang muslim memiliki banyak amanah-amanah yang harus kita jaga dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab jika amanah yang berat ini kita bisa menjalankannya dengan baik, menjaganya dengan baik, maka insya Allah pahala yang besar akan kita dapatkan. Akan tetapi sebaliknya, jika amanah ini kita nodai, kita khianati, kita tidak tanggung jawab, semena-mena, semau-maunya, maka tunggu azab Allah itu sangat pedih. Kenapa demikian? Ini masih ada kesinambungan dengan wasiat Nabi yang pertama untuk berkata jujur, kemudian yang selanjutnya tadi untuk menjaga amanah. Sebab ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apa? Yang pertama, ketika ia berbicara, ia bohong. Kemudian apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, ia mengkhianati sebuah amanat. Apabila dipercaya, ia mengkhianati. Dan orang munafik ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi keraknya api neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berjuang untuk senantiasa berhati-hati untuk tidak berkata bohong, berhati-hati menjaga sebuah omongan. Atau kalau sekarang nggak cuma omongan saja, kita kiaskan dengan sebuah ketikan jemari, ketikan SMS, ketikan WA, status, dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai menimbulkan sebuah kemungkaran, menimbulkan perbuatan keji yang menyakiti hati orang lain. Dan juga kita berjuang bersama-sama untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasakhain nafsi wa iffatil batni. Ali, jadilah kamu pribadi yang tidak pelit, yang selalu menjaga dan menjaga, yaitu sifat
kedermawanan hati. Sebab dermawan ini sangat besar fadilahnya, sangat besar manfaatnya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tempo hari dalam pertemuan yang telah lalu telah Al-Fakir jelaskan banyak tentang perihal fadilah keistimewaan daripada sakhain nafsi, yaitu dermawannya hati. Dan yang terakhir adalah wa iffatil batni, yaitu menjaga perut. Artinya apa? Nabi wanti-wanti kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu artinya pun beliau juga berwasiat kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa menjaga perut kita masing-masing. Jangan sampai kemasukan makanan, minuman yang belum jelas hukum halal haramnya, terlebih-lebih hukum yang sudah jelas keharamannya. Hendaknya kita menjaga dari itu semua. Kita isi dengan minuman, kita isi dengan makanan yang halal, sehingga dampaknya pun juga positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat, beruntung fitini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada benarnya, semata-mata itu datangnya dari Allah Ta'ala. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, semata-mata itu karena kekhilafan dan kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.